Yuk boleh kasih tos ke teman samping kanan kirinya. Saya senang kamu di sini. Ngomong saya senang lihat kamu di sini, gitu ya. Udah belum semuanya nih? Belum semuanya kayaknya. Lebih banyak kan lagi, minimal 5 orang. Saya senang lihat kamu di sini. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat untuk siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan, kemurahan, Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan kami bersekutu bersama saudara seiman kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus mengisi relung jiwa kami, hati kami bahkan pikiran kami. Bahwa kami Tuhan selalu masuk dalam rancangan-Mu yang sempurna. Tuntun kami Roh Kudus, pimpin kami, kuasai hidup kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Saat hari ini yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan semakin sempurna karena seperti Bapa kami yang di surga juga sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujilah nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari setiap jemaat Tuhan yang percaya boleh bersama katakan amin. Haleluya, mari berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada saat hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan rasa ucapan syukur kami ke hadapan. Rasa terima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih. Haleluya. Rasa dekat kasih-Mu Tuhan menjamah membelaiku. Ku terima anugerah dari-Mu, berkenanan bawaku masuk hadirat-Mu.
Engkau Yesus yang kami sembah. Amin Tuhan. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Yes Bapa, sampai selamanya, bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Mari rasakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Bawaku masuk hadirat-Mu, kulihat terang yang beri damai. Terharu ku mengagumi. Mari setiap Jumat Tuhan, mari nyatakan bersama. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Yes Bapa. Amin Tuhan, Kau ditinggikan, bertata selamanya. Di tempat ini saat, mari dengan hormat saya bersama jemaat bangkit berdiri. Mari dengan lebih sungguh lagi. Ku sembah dengan sikap hati takut akan Tuhan, dengan sikap hati menghormati Bapa. Dan kami nyatakan dari hati kami Tuhan, Kau Tuhan setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, sampai selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah dengan sikap hati yang menghormati-Mu Tuhan, dan dengan sikap hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Yes Bapa, setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Biar kami nyatakan di hadapan-Mu sampai selamanya. Yes Tuhan, Engkau bertata sampai selama-lamanya. Ini saat hatiku menyembah, ku sembah, ku sembah, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan
selamanya. Katakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Nyatakan, katakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Saat hati kami menyembah-Mu, Kau yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia. Terima kasih Aba Bapa. Biar hati kami limpah dengan ucapan syukur. Biar jiwa kami memuji Tuhan. Biar jiwa kami bersorak-sorai betapa baiknya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, Kau maha kudus Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat ini, Kau ditinggikan. Mari sembah Dia, mari puji. Kau yang layak segala hormat, segala sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah Engkau ya Yesus. Mulialah nama-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar dengan kerinduan hati kami menyembah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Biar hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa kami punya Raja di atas segala raja, bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Biar kami diam di kaki-Mu Tuhan. Rasakan bahwa Engkau betapa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kebaikan-Mu melimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Biar kami mau ambil bagian kami Tuhan untuk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami mau ambil bagian kami Tuhan untuk mendekat Tuhan kepadamu Yesus. Engkau melawat dan Engkau memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memperbaharui setiap kami Tuhan. Engkau meluruskan hati dan pikiran setiap kami Bapa. Biar setiap kami Tuhan di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mengalami secara pribadi perjumpaan dengan-Mu Bapa. Biar kami punya pengalaman sama Engkau Tuhan, dan buat kami semakin jatuh cinta Tuhan. Bahkan cinta yang membara Tuhan kepadamu Tuhan.
Dan kami mau jaga hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, agar hidup kami dipenuhi oleh Roh. Roh Kudus yang sebagai penolong kami. Terima kasih. Dan kami mau selalu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, untuk diam dalam hadirat-Mu. Jamin ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari setiap Jumat Tuhan, dengan hati yang rindu menghampirinya. Ku ingin tetap di sini bersama-Mu Tuhan. Baik-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari bersama. Ku ingin tetap di sini menikmati. Amin Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Bapa, ku ingin tetap di sini menikmati. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Memandang-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan, puji, hormat bagi Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Perbuatan-Mu dahsyat dan heran Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Yesus Kristus Mesias Juru Selamat kami. Mari saya jemaat Tuhan yang percaya boleh sepakat, boleh bersama katakan haleluya. Mari berkemuliaan buat Tuhan kita.
kita memuji Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes, perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersama Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, Kau dahsyat dan ajaib perkasa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Bersama jemaat Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar. Mari puji Dia. Yes, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Mari bersama jemaat Tuhan, mari nyatakan, Kau Tuhan yang besar. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, yes, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Perbuatanmu kekal Tuhan. Haleluya. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Biar kami nyanyikan pujian ini Tuhan dari hati kami untuk-Mu. Kau Tuhan yang besar. Tuhan Maha Besar, Yes, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau menghancurkan permasalahan kami. Tuhan Maha Besar, Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dan menghancurkan musuh. Kau Tuhan yang dahsyat. Kau menghancurkan sakit penyakit kami, kelemahan kami Tuhan. Haleluya. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang perkasa, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan, sujud menyembah, tinggikan nama bersama Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama Tuhan.
mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, gunung-gunung yang tinggi. Yesus, Allahku dahsyat, Kau berkuasa. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah bersama. Allahku dahsyat berkuasa, Engkau dahsyat dan berkuasa Yesus. Kami tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Kau berkuasa. Tinggikan namamu, oh, tinggikan. Tinggikan nama Allahku dahsyat. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang sanggup membela kita. Amin saudara-saudara. Mari saya persilakan dengar untuk duduk. Kalau Tuhan pernah membela bangsa Israel, berperang bagi bangsa Israel di depannya untuk melawan negara Mesir, Firaun. Kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan juga sampai saat ini masih sama. Dia juga sanggup membela kita, menolong kita, memimpin kita. Amin. Kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan gak pernah berkurang dan gak pernah berubah. Dia Tuhan yang membela kita dan berjalan di depan kita. Asal kita ambil bagian untuk tetap melekat sama Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, bahkan melakukannya. Kami minta Roh Kudus terus memimpin kami, mengarahkan kami, memperbaharui kami, meluruskan motivasi atau pikiran kami yang salah. Biar firman-Mu Tuhan semakin menghidupi kami, dan kami semakin bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Curahkanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, urapilah hamba-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan, yang kami mau ambil bagian duduk diam seperti Maria Tuhan. Berbicara pada setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan.
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di dalam kelemahanku Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya Bapa, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Dengan hormat saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat. Untuk hambanya saya persilakan. Nyata. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala perjalanan kehidupan kami adalah rangkaian mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Karena kami sadar sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka hanyalah Tuhan yang menggunakan. Hanyalah Tuhan yang membuat bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, ucapan syukur, terima kasih yang tak terhingga bagimu, dan bagimulah segala kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kini kami dengan segala kerendahan hati datang di bawah kaki Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau memberi perhatian kami yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada tiap kami secara pribadi, dan biarlah perkataan firman-Mu memberi kami motivasi, inspirasi, kekuatan, tambahkan iman kami. Mampukan kami seperti yang Tuhan kehendaki kami perbuat, maka biarlah kami dapat melakukannya. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami dalam segala aspek yang kami lakukan dalam seluruh aspek hidup kami. Ya Bapa, berbicaralah,
kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Senang berjumpa kita kembali ya. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu poster yang dipasang di mana-mana, wanted man. Ketika poster itu dibaca oleh semua orang, maka ada dua penafsiran. Karena tidak ada penjelasan lebih jauh dari poster itu. Wanted man, dicari orang. Nah, kenapa orang dicari? Siapa yang dicari? Ada dua kemungkinan orang yang dicari itu. Yang pertama adalah biasanya ketika ada tulisan wanted man, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang diburu, yang buron dan dicari supaya kemudian ditangkap dan dihukum. Namun yang kedua adalah orang-orang yang dibutuhkan karena sebuah lowongan kesempatan yang ada, sehingga kita mencari orang yang memang dibutuhkan untuk kesempatan itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita ditanya kepada Tuhan dan kepada orang lain, kira-kira kalau kita boleh memilih, kita menjadi orang yang membutuhkan atau kita menjadi orang yang dibutuhkan? Mana lebih suka? Kamu lebih suka apa? Dibutuhkan? Serius? Suka membutuhkan atau dibutuhkan? Maaf, siapa namanya? Maulana, salam kenal ya. Dari mana? Lampung. Ya, Tuhan. Tentu menjadi orang yang dibutuhkan itu sangat menyenangkan. Ya, sangat-sangat menyenangkan ketimbang menjadi orang yang membutuhkan. Kenapa? Kalau kita membutuhkan sesuatu, belum tentu yang kita butuhkan kita dapatkan. Tapi kalau kita menjadi orang yang dibutuhkan, berarti ada sesuatu di dalam diri kita menurut orang itu, sehingga orang itu membutuhkan kita. Betul kan? Kalau tidak ada sesuatu yang ingin didapatkan dari kita, maka kita bukan menjadi orang yang dibutuhkan bagi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini bahwa bisa ditayangkan ya. Kontrolnya boleh di. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul. Next slide aja, langsung dibantu kan? Oke. Pasal yang ke-18 ayat 27 kita akan baca keras bersama-sama, cuma satu ayat ini saja ya. Sudah siap? Boleh sama-sama lihat, perhatikan di depan aja untuk menghemat waktu kita. Masih. 1, 2, 3. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi, kenapa orang membutuhkan kita? Karena tentunya ada sesuatu yang berguna di dalam diri kita. Nah, Apolos pada waktu itu dalam perjalanannya ke Akaya, maka setiba dia berada di kota Akaya itu, Alkitab menulis, mencatat bahwa sosok pribadi Apolos ini sungguh menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya di tempat itu. Nah, kenapa Apolos bisa menjadi orang yang sangat berguna? Kenapa kita bisa menjadi orang yang sangat berguna untuk sesuatu yang dibutuhkan? Sebelum itu mari kita akan melihat ini saya sudah. Oke, nah lihat bagaimana supaya saudara menjadi orang yang sangat dibutuhkan orang. Ini nanti kita coba ya.
ya. Yuk, sebelumnya kita lihat sini ya, menjadi orang yang sangat berguna itu seperti apa. Kalau orang yang menjadi sangat berguna itu, kalau saya, kamu bisa menjadi orang yang sangat berguna, apa sih untungnya jadi orang yang sangat berguna? Mau jadi orang yang sangat berguna? Bukan cuma berguna, tapi sangat berguna. Karena Alkitab menulis Apolos menjadi orang yang sangat berguna. Nah, keuntungan orang yang menjadi sangat berguna ada 3 hal. Yang pertama udah pasti. Yang tadi saya sudah sebut, menjadi orang yang sangat Tadi kan kita pilih, saya mau menjadi orang yang membutuhkan atau saya menjadi orang yang dibutuhkan. Dan kita memilih menjadi orang yang dibutuhkan. Untuk bisa menjadi orang yang dibutuhkan, maka saya harus menjadi orang yang sangat berguna. Karena orang yang sangat berguna yang pertama udah pasti dibutuhkan. Tidak ada orang yang membutuhkan orang-orang yang tidak berguna atau percuma. Moyung, gak ada orang yang kepengen. Kemudian pasti kalau dia berguna, bahkan sangat berguna, di perusahaan, di komunitas mana saja, maka dia pasti diperlakukan sebagai orang yang sangat penting, bahkan dia disayang. Siapa yang pernah mengalami itu dalam hidupnya? Ada? Ada pernah merasa menjadi orang yang begitu sangat dibutuhkan karena kita menjadi orang yang dinyatakan sebagai orang yang sangat berguna? Berulang kali saya pernah katakan pengalaman saya yang paling mengesankan buat saya dalam hidup menjadi orang yang sangat berguna dan tidak berguna menurut orang lain. Sekali lagi kenangan di masa saya bekerja. Dulu waktu saya bekerja itu, saya menjadi orang yang dirasa orang gak berguna. Terutama bosnya. Jadi kalau saya dianggap tidak berguna, maka orang bukan sayang sama saya, bos bukan sayang sama saya, malah sentimen adanya. Boro-boro dibutuhkan tapi malah disentimenin. Boro-boro disayang. Apa aja yang saya katakan salah. Apa saja yang saya lakukan salah. Kemudian kalau kita menjadi orang yang seperti itu, hari-hari ketemu, kira-kira enak enggak? Enak enggak? Termotivasi enggak? Kalau apa yang kamu ngomong selalu dianggap salah, kalau apa yang kamu sarankan tidak didengar, kira-kira enak enggak? Kalau kita jadi orang yang dicuekin, kira-kira enak enggak? Enggak enak. Sangat-sangat enggak enak. Sangat-sangat tidak enak. Sekalipun waktu itu saya ada di posisi yang tinggi, tapi ketika saya minta sesuatu yang saya rasa butuh untuk pekerjaan saya, agar saya bisa memantau dunia luar dengan berita, dengan koran, sementara yang lain dapat, maka saya tidak peroleh itu. Jadi ada perlakuan yang amat berbeda, tapi sesuatu yang berbedanya tidak menyenangkan. Satu ketika saya bergumul dalam doa, kenapa ini semua terjadi? Saya cuma fokus mengerjakan bagian saya. Ketika saya mengerjakan bagian saya fokus. Maka saya membuktikan diri tanpa dibuat-buat. Jadi diri sendiri. Ya sudah, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Tiap hari saya berusaha keras. Menunjukkan diri, menunjukkan prestasi. Sampai satu ketika, kata sentimen, kata perlakuan yang tidak menyenangkan berubah. Sehingga bukan saya, tapi saya terkesan dengan orang yang berkata, rekan saya, yang di atas saya. Paulus, kamu bisa merubah balik tangan. Dari keadaan begini menjadi begini, atau dari keadaan begini menjadi begini. Jadi berbeda dalam waktu singkat. Apa yang saya lakukan?
cuma kerja betul, cuma kerja serius, cuma lakukan yang maksimal, segala yang bisa saya kerjakan, dan akhirnya menunjukkan prestasi saya yang baik. Sehingga kalimat yang seringkali tidak menyenangkan, kemudian menjadi kalimat yang menyenangkan. Sehingga orang-orang berkata, Pak Paulus, kamu dicari. Setiap pertemuan, ini bos selalu ngomong si Paulus. Where is my body? Di mana body saya? Orang-orang yang saya pegang, orang yang percaya. Dan banyak perlakuan-perlakuan istimewa yang sampai akhirnya saya dipercaya luar biasa, sehingga saya mendapat perlakuan menjadi orang yang sangat penting, disayang oleh semua orang. Ketika ada orang yang tidak dengar saya pada bagian lain, maka bos turun langsung ke bagian itu, bahkan ke personal pribadi, dan berkata, kamu harus dengar Paulus. Menjadi orang yang sangat berguna itu pasti dia akan diperlakukan sangat penting dan disayang. Menjadi orang yang sangat penting dan disayang itu enak enggak? Enak enggak? Mau enggak? Mau toh? Jadi kalau saya mau, saudara mau menjadi orang yang penting, bahkan sangat penting, dan dihargai, tidak dicuekkan, tidak diperlakukan sentimen, tidak diperlakukan yang tidak menyenangkan, tidak diremehkan, maka satu jawabannya bahwa saya harus menjadi orang yang sangat berguna. Bukan cuma itu, lebih jauh lagi bahkan dia dihargai, dihormati, dipuji. Mendapat reward, mendapat sesuatu imbalan yang tinggi. Ketika saya terus mengerjakan bagian saya, walaupun saya pegang bagian marketing sales seluruh Indonesia, namun ketika kepala cabang di Bandung kosong keluar, maka bos itu dan rekomendasi dari HRD berkata, Paulus minta bantuan. Terus waktu saya diminta untuk bantuan ke Bandung, kira-kira mental saya gimana? Ngapain tambah kerjaan? Terus apa saya bilang begini, naikin gaji saya dulu, baru saya terima. Tidak. Saya terima begini, apa yang saya bisa lakukan? Saya lakukan. Saya pergi ke Bandung setiap minggu. 2 hari di Bandung, 3 atau 2 hari di Jakarta, pulang pergi. Saya mau disuruh pegang sana, saya bilang sorry, saya nggak bisa. Kalau boleh bukan menolak, saya pemilih di Jakarta. Kenapa saya pilih di Jakarta? Karena saya harus ke gereja di tempat ini, karena saya harus pelayan. Saya pergi. Dan setelah saya lakukan semuanya, gak usah diminta. Saya dihargai. Berikutnya, bulan berikutnya tanpa saya sadar, terima surat, gaji naik tambahan. Karena saya pegang daerah Bandung juga. Di luar dari job saya. Ketika saya tidak punya pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan, ada bos yang bilang, gimana saya bisa bantu Anda? Akhirnya ketika ada training-training di luar negeri yang tidak terkait dengan jabatan saya dikirim tetap. Ketika ada diskusi penting yang menentukan perusahaan, saya tetap dikirim walau bukan tugas saya. Saya mau, saya tetap jalan. Akhirnya menjadikan saya merasa bahwa saya menjadi orang yang dihargai. Maka ketika saya pergi ke tempat-tempat di mana cabang, bahkan ada seminar di hotel yang saya lakukan, maka saya terkejut. Mulai kemudian welcome Mr. Paulus. Saya ke Singapura, saya ke luar negeri, welcome Mr. Paulus.
Who am I? Siapa saya? Saya cuma jadi orang yang berusaha dirasa orang menjadi berguna. Bahkan sangat berguna. Saya bekerja sudah lama. Kemudian saya minta ke HRD ketika ada masa-masa perampingan. Tolong titip nama saya supaya saya dimasukkan di PHK. Agar saya dapat paket yang menarik. Tapi karena saya dibutuhkan, maka permintaan saya tidak dikabulkan. Dan saya tidak dilayani. Coba bayangkan ketika engkau sudah tidak lagi dibutuhkan. Jangankan engkau minta sendiri. Engkau sudah dalam daftar pertama yang akan di PHK. Betul bukan? Betul kan? Betul kan? Nah, begitu juga dalam hidup kekristenan kita sama Tuhan nih. Kalau kita menjadi orang yang sangat berguna dalam pandangan Allah, karena Allah menciptakan manusia bukan kebetulan dia lahir dan Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Karena ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan tentunya ketika kita hidup, kita tidak boleh menjadi orang yang hidup percuma. Kita bisa mencapai tujuan Allah, tetapi ketika tujuan Allah tidak tercapai di dalam diri kita, maka dalam pandangan Tuhan kita tidak berguna. Tapi dalam pandangan Tuhan ketika kita menjadi alat untuk bisa mencapai tujuan Allah, maka kita akan diperlakukan menjadi orang yang sangat penting, the man of God. Menjadi orangnya Tuhan. Kemudian kita menjadi umat kesayangan, kita diperlakukan khusus dan itu sangat menyenangkan. Waktu itu saya merasakan luar biasa. Berganti bos, ganti bos, tapi saya tetap diperlakukan yang sama baiknya. Sampai yang seharusnya bos yang berkata, boleh setuju atau tidak, bos itu otorisasi kasih saya ke kewenangan. Paulus, kamu yang pimpin perusahaan ini. You drive the business. Saya akan endorse apa yang kau katakan. Jadi apa yang saya setujui duluan, sebelum minta persetujuan bos karena bos sibuk, maka pasti belakangan saya minta, bos, ini sudah saya setujui. Bos bilang, yes. Tapi bukan semena-mena. Bersamaan dengan itu saya tunjukkan bahwa keputusan saya benar. Membawa keberhasilan perusahaan sampai bosnya dari cuma lokal di daerah Indonesia dia pegang, menjadi 49 negara dipromosi untuk pegang Asia Pasifik. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang berdampak. Nanti kita bisa lihat efek-efeknya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin memotivasi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bahwa ada keuntungan menjadi orang yang sangat berguna itu adalah bahwa kita pasti dibutuhkan. Dan menjadi orang yang dibutuhkan itu paling enak. Sebaliknya menjadi orang yang tidak dibutuhkan, Anda tidak dianggap. Sekali lagi, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Hidup ini siklus. Selama kita bisa menjaga selama-lamanya berada posisi yang sedang naik, Anda akan tetap dibutuhkan orang. Tapi selama kita mulai siklusnya down turun, Anda mulai tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak diperlakukan, tidak dihormati. Jadi penting. Hari ini saya mau tekankan, yuk jadi orang yang berguna. Jadi orang yang berguna. Ada manfaat menjadi orang yang berguna. Pertanyaannya, terus bagaimana menjadi orang yang sangat berguna tadi? Gimana saya ini menjadi orang yang useful, berguna? Bukan useless, nggak ada gunanya, percuma. Tapi useful, berguna. Gimana? Gimana saya bisa menjadi orang yang ditulis di mana-mana wanted man? Orang yang dicari bukan karena mau dihukum. Bukan untuk dipermalukan.
tetapi menjadi orang yang dibutuhkan. Saya akan membutuhkan orang-orang ini. Dan ketika saudara benar-benar merasa dibutuhkan, hidup saudara exciting, sangat menyenangkan. Ketika saudara lahir, saudara hidup, saudara jalani kehidupan hari-hari aktivitas, sadar aku ini kayaknya gak ada guna. Orang tidak menginginkan saya. Percaya diri Anda akan down. Ketika percaya diri turun, yang kita lakukan gak bisa berhasil. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa percaya diri, penuh keraguan-raguan, biasanya gak berhasil. Kita akan menjadi orang yang gagal. Begitu gagal, semakin terpuruk lagi hidup kita. Gagal lagi, gagal maning begitu. Gagal maning hidup kita. Kita semakin gak enak, gak termotivasi. Tapi kalau kita bisa menjadi orang yang berguna, dihargai, dihormati, jadi orang yang penting, wow. Hidup ini rasanya berarti. Maka gak ada sepintas pun dalam pikiran kita ingin bunuh diri. Gak ada sepintas pun dalam pikiran kita untuk bisa menjadi lemah. Tetapi kita berpikir, enak sekali seandainya aku bisa berlama di sini. Kenapa? Karena sehubungan sejalan dengan itu, reward kita bertambah, income kita bertambah, penghasilan kita bertambah. Karena orang menghargai. Kita hidup semakin naik. Kita punya uang, kita punya ini, kita punya itu. Tapi bukan dengan cara yang tidak baik. Tapi dengan cara yang benar. Karena tadi prestasi hidup kita naik. Di mata Tuhan dan di mata dunia. Nah, untuk bisa itu, yang pertama adalah ada 5. Saya cepat ya. Oke. Yang pertama, syarat pertama untuk bisa menjadi berguna apa? Apa? Hidup yang sehat. Kalau hidup kita sakit sekarang, adakah orang yang membutuhkan orang sakit? Kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas ini dan saudara batuk pilek, orang akan menghindar dari Anda, bukan? Betul lah? Mau dekat? Wah, takut nular. Nah sekarang kondisi kita sakit apa sehat? Sehat jasmani. Masalahnya sehat rohani juga enggak. Hidup kita enggak cuma soal jasmani, tapi kita juga soal rohani di dalam diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh kita sehat, raga kita sehat, tetapi apakah jiwa roh kita juga sehat? Orang ada yang membutuhkan secara fisik, tapi ada orang juga membutuhkan kita dari segala jiwa dan roh kita. Kenapa? Ada orang yang jiwanya baik, sehat. Wah, dia bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Rohnya sehat, dia bisa memberikan impartasi suasana yang sangat baik. Tapi kalau dia letih, lesu, berbeban berat. Sehat. Secara jasmani ada orang bisa berkata 4G, 4 hal. Yang pertama, faktor G pertama adalah gula. Hati-hati dengan gula. Ternyata banyak orang mati gara-gara gula. Dan banyak penyakit yang diperburuk karena kehadiran gula. Dari seminari ada hari ini datang nggak ya? Nggak ya. Seharusnya ada dari orang seminari yang diutus ke sini. Tapi yang mengutus ini kepala asrama Seminari Bethel Indonesia Petamburan yang bernama Pak Junet atau Pendeta Junet. Pendeta Junet ini sempat terakhir saya bicara dengan dia hari Senin lewat telepon. Saya sampaikan terima kasih untuk 2 orang yang kemarin dikirim datang beribadah. Dan ada 4 orang dari 2 tadi yang akan dikirim untuk membantu sebagaimana yang saya minta kepada mereka untuk bantuan. Tapi beliau katakan kondisinya saya dengar sedang sakit. Sakitnya apa? Ini usia cuma baru 46 atau 48 saya nggak ingat. Tapi sekitar 46, 48.
Sehat-sehat, baik-baik, ganteng. Sakit jantung. 3 jalur di jantungnya semua 95% mampet. Nggak lagi bisa pakai ring. Harus bypass. Dan direncanakan segera untuk operasi, nggak boleh lama-lama. Dan Kamis kemarin harus jalankan operasi. Sudah dijadwalkan di rumah sakit Pelni. Saya bilang kami doakan Pak, agar operasi bisa berjalan dengan baik. Dia cerita kenapa bisa. Saya bilang kok bisa Pak kena begini? Kan saya lihat Bapak sehat-sehat. Waktu saya masih muda, saya banyak minum yang manis-manis, saya banyak makan manis-manis. Memang tidak segera efeknya, tapi itu tabungan saya. Sehingga gula ini mengkristal dan menutup jalur. Jadi hati-hati. Yang masih suka anak-anak diberi teh manis, maaf bukan promo ya, salah ya. Yang suka makanan soft drink, minuman soft drink, yang suka makan-makan yang ini, hati-hati, sekarang gak berdampak. Anda kuat karena Anda muda. Tapi tabungan yang lama-lama makin meningkat akan berbahaya buat kesehatan. Kalau saudara tidak sehat, saudara tidak akan dibutuhkan. Kalau saudara tidak sehat, saudara tidak berguna. Kenapa yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit? Dia cuma membutuhkan, bukan dibutuhkan. Dia butuh obat, dia butuh pertolongan orang lain. Dia hidup bergantung kepada orang lain. Dia bahkan menjadi sumber yang bisa menyebarkan penyakit lain. Yang kedua, garam. Tanpa garam gak enak. Tanpa garam gak ada rasa. Tapi banyak orang suka. Kurang nih, tambah lagi, tambah. Yang ketiga apa? Gorengan. Siapa yang gak suka dengan gorengan, betul? Enak banget itu. Pisang goreng, ya kan? Singkong goreng, kan? Nasi goreng juga begitu enak. Gorengan. Yang keempat apa? Apa? Hah? Itu yang teratur. Ini 4G. Ya kan apa 4G? G yang keempat apa? Gurih. Ya dong. Siapa yang gak suka yang gurih-gurih kan? Enak banget. Gurih. Kalau gula yang manis-manis, garam yang asin-asin, gorengan, semua yang tadi gurih-gurih. Terus itu yang menjadi kesukaan kita. Mau yang nyaman, mau yang enak. Senangkan diri kita. Banyak orang kenapa nggak bisa jadi orang yang berguna? Karena faktor malas. Malas ketika kita mau hidup nyaman. Malas ketika kita tidak mau bayar harga. Malas semuanya. Ketika kita tidak meningkatkan skill kita, keahlian kita, kemampuan kita. Sehingga kita punya sesuatu yang bisa kita berikan atau dibutuhkan orang lain dalam diri kita. Kita hanya menikmati gula, garam, gorengan, dan gurih rasanya. Siapa yang gak suka nasi Padang? Saya sangat suka juga. Siapa yang gak suka kalau diajak dengan kepiting masak saus Singapura? Saya suka juga. Tapi kalau sudah tahu gak bermanfaat, asas Alkitab tulis, ya kan? Enggak semua yang baik itu berguna. Enggak semua yang baik itu berguna. Jadi asas manfaat. Kalau kita mau menjadi orang yang berguna, bangun diri, seleksi filter hidup. Mana yang berguna, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak. Enggak semua yang baik itu berguna. Tapi lakukanlah yang berguna untuk investasi hidup kita. Agar ke depan saya bisa berdampak menjadi orang yang dibutuhkan.
bukan yang membutuhkan. Orang yang sudah lansia tua, hidup bokeh nggak ada. Masa tua susah bukan? Susah. Kita hidup bukan untuk duit, tapi duit kita butuhkan untuk hidup. Nggak ada duit nggak dihargai, betul nggak? Nggak ada duit moyung, nggak ada. Tapi biar kata tua peyot jelek, punya duit kaya, orang pasti deketin sama kita, betul? Deketin sama kita. Karena ada sesuatu yang dibutuhkan di dalam diri kita. Sekali lagi, hidup sehat ya jasmani dan rohani. Kedua, harus berfungsi. Itu jam dipampang, semua yang indah-indah dipampang, kalau dia tidak menunjukkan fungsinya, ini mau dikasih ini kalau kondisi mati nggak berfungsi, nggak ada guna kan? Orang mau lihat, nggak mau lihat. Orang jam mati, orang mau lihat, perhatikan, mau ukur waktu kapan, enggak. Kalau ada sesuatu kita mau kayak apapun juga, kalau dalam diri kita tidak berfungsi, kita ditempatkan tapi nggak berfungsi, maka kita nggak berguna. Kalau kita nggak berguna, sekali lagi kita tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tidak dihargai. Tidak menjadi orang penting, dicuekin, diacukan, tidak diperhatikan, tidak mendapat sesuatu yang lebih baik. Nggak enak hidup ini. Nggak enak juga dalam komunitas kita di sini. Kalau setiap kita dalam komunitas menjadi orang yang tidak berdampak, tidak berguna, tidak berfungsi. Ingat, Tuhan beri kita masing-masing talenta. Setiap orang pasti punya satu. Minimal satu. Artinya Tuhan kasih kita satu bekal kemampuan. Dari satu itu bisa kita kerjakan, kita lipat gandakan. Supaya itu bisa jadi baik. Tapi kalau satu ini tidak kita fungsikan pun, orang pintar, tapi kepintarannya tidak difungsikan. Dia diam di kamar, ngurung diri. Berguna? Udah. Kita punya kepintaran tapi tidak diaplikasikan. Kita punya ide cemerlang, hanya cuma tok doang, bicara doang. Tapi kita tidak kerjakan, percuma. Tidak ada apa-apa. Jadi kita harus jadi orang yang berfungsi. Pertanyaannya, saya ini fungsinya apa Tuhan? Waktu Tuhan izinkan saya lahir, apa sih yang ada pada diri saya? Apa yang bisa saya kerjain? Kalau setiap orang berfungsi pada fungsinya. Kalau tangan saya berfungsi, maka akan membantu tubuh saya secara keseluruhan. Tapi kalau ada dari organ tubuh kita satu aja, bahkan yang terkecil, tidak berfungsi, semua akan sakit. Awalnya tidak. Tapi bisa sakit. Jadi itu sebabnya kadang kita perlu beri perhatian sekalipun mungkin untuk bagian yang tidak diperhatikan sebelum. Agar tetap berfungsi. Setiap kita berfungsi. Anak-anak muda kalau nggak berfungsi di masa mudanya, masa depan jangan berharap bagus. Orang tua kalau nggak berfungsi di masa tuanya juga, kita nggak bisa wariskan anak-anak kita dengan harta benda. Tapi kita bisa wariskan kepada anak-anak kita nilai-nilai kerohanian yang jadi bekal buat kita, buat mereka. Ketika saya tidak ada lagi, mereka tahu bagaimana hidup yang baik dan benar. Tidak menjadi orang yang kemudian lepas kendali, kehilangan induknya, kemudian jadi hidup berantakan. Tapi kalau kita cuma mau nyaman hidup sebagai orang tua, kasih jejelin anak gadget biar dia tenang. Kita sebenarnya ngeracunin anak. Sekarang ini era modernisasi, digitalisasi, pengaruh mudah sekali justru lewat media ini.
Tapi kalau kita cuma mau hidup seperti itu, ya sudah. Pilihan. Semua adalah pilihan. Berfungsi. Allah tetapkan kita tuh jadi garam. Garam itu banyak manfaatnya. Fungsinya banyak sekali. Mencegah kebusukan. Jadi kalau kita tidak bisa membuat orang-orang akhirnya tidak jadi patah hati, tidak juga jadi kepahitan, kita nggak jadi garam. Tapi kehadiran kita dari orang yang mau patah hati kemudian jadi nggak patah hati. Dari orang yang mau bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri. Saya pernah berupaya supaya seorang wanita yang saya dapat kabar, saya nggak kenal persisnya sebelumnya, tapi dikabari saya, ini ada seorang wanita mau bunuh diri karena putus cinta. Dan dia disunter. Saya coba nasihati. Saudara, kadang-kadang orang bisa merasa, ya udahlah buat apa hidup ini. Tapi puji Tuhan sih masih bisa selamat. Orang itu masih bisa mau mendengarkan, hingga bisa hidup sampai sekarang. Berfungsi. Yang ketiga, harus membawa pengaruh baik. Kalau saya ngomong kemudian bisa membuat saudara terinspirasi, termotivasi, berarti saya jadi orang yang berguna. Tapi kalau saya sekarang ngomong, nggak ada dampak buat apa-apa, saudara nggak terinspirasi, nggak termotivasi dengan apa yang saya sampaikan, berarti saya memang nggak berguna. Ada bawa pengaruh baik. Setiap orang bisa pengaruh. Pengaruh baik apa buruk yang kita bawa. Kalau pengaruh buruk berarti kita sedang sakit, kita bawa kuman, kita bawa virus. Dan sebenarnya saya nggak butuh orang yang demikian. Yang saya butuh orang yang bisa menyembuhkan yang luka, membuat orang semangat, membuat orang bangkit dari kematiannya. Inilah yang dibutuhkan Allah. Ladang sudah menguning, tetapi sedikit penuainya. Minta kepada Bapa supaya dia kirimkan penuai-penuai. Banyak seringkali masih banyak dibutuhkan oleh Tuhan. Wanted man. Apakah saudara adalah orang yang dibutuhkan itu? Bawalah pengaruh yang baik. Bawalah sesuatu yang buat orang yang lemah jadi kuat. Bukan sebaliknya melemahkan yang kuat. Kalau atmosfer ini tumbuh di dalam komunitas kita, maka komunitas kita akan menjadi komunitas yang menyenangkan. Semua orang ingin ada di tengah-tengah karena mereka juga kepengen dibangun. Siapa sih yang mau hadir di tengah-tengah komunitas yang melemahkan? Tidak ada seorang pun. Siapa sih yang orang mau datang sekalipun diundang dengan makanan yang luar biasa, tapi tadi orang yang sakit adalah orang sakit semua yang ada datang di sana? Orang juga nggak mau datang. Kenapa? Ketika COVID melanda luar biasa sangat, semua aspek tutup. Kenapa? Karena orang juga nggak mau keluar. Orang mau keluar makan, nggak mau juga. Online. Karena takut terkontaminasi. Yang keempat, harus beri nilai tambah. Saya ada dengan saya nggak ada, beda nggak? Kalau saya ada dengan orang saya nggak ada, nggak beda. Berarti kita bukan orang yang memberi nilai tambah. Makanan dengan adanya kita garam dimasukin, pasti ada rasa toh. Betul enggak? Kalau garam kita tidak hadir di situ, nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Kalau kita garamnya sudah tawar, biar dicemplungin di mana, ya nggak ada gunanya juga. Garam yang tawar itu diibaratkan pasir. Nggak ada sop ditaruh pasir. Yang ada ditaruh garam, yang berguna tadi udah di atas itu. Jadi harus bisa memberi nilai tambah, harus ada berbuah. Karena firman Tuhan, Yohanes berkata pasal 15 ayat 8, ya, Bapamu di surga akan dipermuliakan itu jika kita berbuah banyak.
berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah yang baik, Tuhan dimuliakan. Tapi kalau tidak, bagaimana? Terus itu perumpamaan tentang pohon ara di tengah kebun anggur. Tuhan kepengen petik buah, tapi nggak ada pada buah pohon ara itu. Terus ini pohon ara ngapain ada nongkrong di kebun anggurku ini? Makan lahan doang. Seharusnya bisa aku tanamkan dengan sesuatu yang lebih berguna. Gak ada guna, percuma. Tebang aja deh, buang aja. Tebang, percuma. Kalau hidup kita percuma, kita akan ditebang. Karena kita bukan orang yang diinginkan. Maka yang terakhir, kita harus jadi pribadi yang maksimal. Orang yang punya kapasitas dengan pemikiran seperti seorang CEO, seorang yang pemimpin pada level mau di lokal, domestik ataupun lokal internasional. Kalau dia skillnya tadi cuma ada di tempat yang cuma mau, saya jadi klerek aja deh, typist, tukang ketik. Orang tes, kamu bisa ngetik berapa? Kamu ketik 2 jari atau kamu ketik 10 jari? Berapa kecepatan ketik kamu? Waktu saya pertama kali kerja pada waktu sebuah perusahaan itu, saya jago. Karena saya pernah kursus. Saya ketik bisa merem. Pertama itu, saya menginput banyak dokumen-dokumen pengapalan. Jadi saya cepat. Tapi bayangkan, kapasitas saya kalau cuma itu doang, saya nggak maksimal. Saya merasa bahwa saya bukan cuma klerek. Karena kalau klerek level kita berapa gajinya? Kan ada kan? Mentok-mentok berapa sih gaji klerek itu? Tukang ketik. Operator berapa sih? Coba kalau saudara bisa lebih maksimal, ada kapasitas yang lebih digunakan, saudara dapat dihargai lebih tinggi. Karena bisa maksimal. Di tempat yang tepat, dan bisa juga menggunakan maksimal kapasitas saudara. Kenapa yang satu tidak berguna talenta itu diberikan kepada yang berapa? Kenapa enggak yang punya 5 tapi yang 10? Betul enggak yang dikasih 10 kan? Betul kan? Bukan yang 5 kan? 1, 2, dan 5 kan? Awal pertama kan? 1 jadi enggak ada. 0. Yang 2 jadi 4. Yang 5 jadi 10. Nah, kenapa enggak kasih yang punya 2 tadi yang jadi 4? Kenapa yang dikasih 10? Kan dia udah banyak. Karena Allah tahu, orang yang punya kapasitas yang lebih besar akan lebih berdampak, lebih bisa maksimal, mengembangkan. Kalau saudara sekarang berada cuma kenyamanan, saya cuma begini, saudara tidak akan maksimal dan saudara bukan menjadi orang yang akan menerima sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kapasitas kita merasa lebih, gak usah takut kerjakan yang lain. Jangan cuma kita bisa nyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tapi ketika Yesus melihat ladang sudah menguning, ternyata masih tetap kekurangan orang. Hari ini kita akan melakukan pelantikan dan petabisan untuk rekan kita saudari Merlina yang punya attitude baik. Ketika ditawar, ketika diminta bantuan untuk membantu sekolah minggu, berkenan untuk mau. Dan hari ini kami akan resmikan untuk menjadi guru sekolah minggu, guru ABI di GBI Gunung Sahari. Saudara, ketika Tuhan beri kita kapasitas lebih, punya mental jadi orang yang maksimal. Seorang yang bernama Marsanto yang tidak pernah terlupa buat hidup saya.
pernah menjadi staf saya yang datang sama saya dan saya masih ingat ketika dia datang. Pak, tugas saya sudah selesai. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Dia merasa bahwa dia bisa melakukan lebih. Saya kasih pekerjaan lain. Enggak kurun waktu 1 tahun, diambil perusahaan lain jadi manajer. Naik tingkat. Karena mampu bisa maksimal. Saudara akan mengalami promosi-promosi Tuhan kalau hidup saudara maksimal. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian, Jadikan Aku Indah. Biar pujian ini menjadi rema dan permohonan. Biar dalam pandangan Tuhan kita indah. Kita dibutuhkan, kita berdampak, kita berguna.
Terima kasih kami telah dengar firman Tuhan. Betapa kami ingin memilih menjadi orang yang dibutuhkan, bukan sekedar yang membutuhkan. Biarlah kami menjadi orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami menjadi orang yang dibutuhkan, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kami. Karena itu kami ingin menjadi orang yang berdampak berguna Tuhan. Kami harus hidup sehat jasmani rohani. Kami tidak hanya memperhatikan perkara-perkara jasmani, tetapi perkara-perkara rohani menjadi bagian yang penting di dalam kami. Karena kami tahu ada dampak, ada pengaruh yang akan keluar dari hidup kami. Mampukan kami berfungsi sebagaimana Tuhan tetapkan bagi kami. Bahkan berfungsi maksimal. Itu sebabnya kami ingin Tuhan beritahu kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan taruh dalam diri kami. Dan kami bisa maksimal dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kami. Agar kami dapat menikmati, diperlakukan oleh semua, termasuk Tuhan dan manusia, sebagai orang yang dibutuhkan, sebagai orang yang begitu penting bahkan disayang. Tuhan, ini kami, ini gerejamu di tempat ini. Bagaimana Tuhan memandang gereja Bethel Indonesia Gunung Sahari? Bagaimana Tuhan memandang tiap-tiap pribadi kami? Sebagaimana pujian ini kami naikkan, kami rindu menjadi indah dalam pandangan, mulia dalam pandangan, sesuatu yang dapat Tuhan banggakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, hamba-Mu berhenti menyampaikan dengan semua kekurangan, kelemahan yang ada. Roh Kudus dapat menyempurnakannya. Biarlah firman-Mu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Terus bentuk arahkan hidup kami, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang memberi nilai tambah bagi komunitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk dulu. Bapak Ibu Saudara, saya panggil Ibu Merlina untuk ke depan yang kita akan lakukan pelantikan dan pentabisan. Saudara, saya sampaikan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Di situ tertera ada syarat-syarat bagi pendidik jemaat. Pendidik jemaat adalah orang yang melayani Tuhan, menggembalakan, menyampai firman, mengajarkan firman, ya termasuk juga bisa menjadi guru sekolah minggu. Maka firman Tuhan ayat pertama berkata begini, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Tentu setiap kita ingin dapat pekerjaan yang mulia, yang baik. Kita berusaha melamar untuk mendapat sesuatu yang baik. Tapi yang kita lihat cuma adalah nanti berapa gaji yang saya peroleh secara fisik manusiawi. Tetapi sedikit orang yang mencari sesuatu pekerjaan yang indah dalam pandangan Allah. Jadi orang yang menginginkan jabatan-jabatan yang bisa indah dalam pandangan Allah, pasti akan mendapat reward yang baik. Karena itu firman Tuhan di ayat 13 berkata begini, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik.
Jadi mereka yang tadi menginginkan pelayanan, pekerjaan yang indah di mata Tuhan. Tetapi pelayanan juga harus dikerjakan dengan baik, sehingga mendapat kedudukan yang baik dalam pandangan Allah. Saya menanya kepada Ibu Merlin, apakah engkau siap menjadi guru sekolah minggu atau guru ABI di GBI Gunung Sahari? Oke. Dengan kerelaan tanpa paksaan? Ya, Oke. dengan kerelaan. Baik, terima kasih. Yuk, mari kita jemaat boleh berdiri. Kita mau mendukung dalam doa. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu. Cita-citaku, masa depanku. Hari ini adalah hari yang indah di mata Tuhan. Karena seorang anakmu, Ibu Merlina, menyerahkan diri, menyatakan kesediaan, membuka diri dan hati untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Bethel Indonesia, Gereja Bethel Indonesia Gunung Sahari tepatnya. Satu pekerjaan yang amat mulia dan indah dalam pekerjaan Tuhan. Karena anak-anak adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Maka di tangannya Tuhan, Engkau percayakan sesuatu kepada Ibu Merlina untuk dapat menjadi orang yang berguna di tengah-tengah lingkungan Gereja Bethel Indonesia Gunung Sahari, dan khususnya dalam bidang pelayanan anak-anak sekolah ini. Hamba-Mu berdiri pada hari ini bersama dengan Merlina yang datang di hadapan Allah dan jemaat Gereja Bethel Indonesia Gunung Sahari. Dengan segala kerendahan hati kami mohonkan otoritas kuasa surgawi turun memperlengkapi Merlina Tuhan. Mulai hari ini, Minggu 17 September 2023, Hamba-Mu melatih Merlina menjadi guru sekolah minggu, guru ABI, anak Bethel Indonesia GBI Gunung Sahari. Dan Allah karenanya memperlengkapi dengan kuasa otoritas surgawi, kapasitas kemampuan surgawi untuk dapat mengajar, mendidik, mempengaruhi, mengarahkan anak-anak didiknya Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang cinta Tuhan, dan Roh Kudus turun atasnya memperlengkapi dan memberi kuasa kepadanya sehingga pelayanannya berdampak besar bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Seluruh aspek hidupnya, pelayanannya, dan juga rumah tangga keluarganya, Allah yang bela dan Allah yang melihara, Allah yang lindungi dan Allah yang tolong. Dan biarlah bersama dengan dukungan keluarga, dia dapat menjadi pribadi yang maksimal bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya berkat Allah dan berkat surgawi turun melimpah mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya dalam pribadi dan kehidupan Ibu Merlina. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya pemberitaan firman pada pekan ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Yuk jadi orang yang dibutuhkan. Amin saudara-saudara. Kita pasti bisa. Baik, untuk pengumuman minggu depan kita akan punya acara Praise and Worship Night itu setiap hari Rabu
Rabu ini tanggal 20 September jam 7 di tempat ini. Ya, ini boleh colek temannya minimal 5 orang, yuk bisa yuk, datang yuk gitu. Yuk datang yuk. Hari Rabu ini jam 7 malam. Ya, kita bersama-sama menghadiri ibadah praise and worship dan juga ibadah minggu depan. Saya bersuka cita sekali, bersyukur melihat bangku-bangku penuh, puji Tuhan. Boleh yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan ya. Ya, oke, shalom, selamat datang. Apabila teman-teman di sini belum punya tempat ibadah, tempat ini terbuka lebar untuk menghadiri ibadah di tempat ini ya. Kita bersama-sama. Haleluya. Yuk kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari bersama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Dari awal sampai pada akhirnya, kiranya menjadi satu dupa persembahan wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Segala puji-pujian yang kami kumandangkan, semua juga bagi kemuliaan-Mu.
dan seluruh sikap hati kami ketika kami mendengar bahkan menerima firman-Mu. Maka biarlah juga menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kini berkatilah ya Bapa setiap jemaat-Mu yang telah beribadah, baik kami yang ada di tempat ini, mereka yang mengikutinya secara online. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan. Kami berdoa kekuatan surgawi turun atas mereka. Buat Ibu Noni yang masih sakit, biarlah kekuatan pertolongan kuasa dan mujizat-Mu sebagaimana lagu pujian ini Tuhan kami naikkan. Maka kami percaya masih ada mujizat yang terjadi. Maka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang kami panggil, nama yang berdaulat dan penuh kuasa, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pribadi Ibu Noni, sehingga sakit penyakit kelemahan pada tubuhnya, pada pikiran dan syarafnya dipulihkan sehat sempurna demi nama Yesus Tuhan. Kerinduan hatinya dapat beribadah, dapat terus bersekutu dengan Tuhan, dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan mengabulkannya. Ya Bapa, bila mana ada jemaat-Mu yang juga dalam pergumulan kesehatan lainnya, maka kami percaya Tuhan juga menolong. Dan kami terus Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar kehidupan kami maksimal bagi kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga kami. Kami serahkan segala pekerjaan studi kami. Kami serahkan segala usaha kami. Kami kerjakan segala apa yang kami lakukan sepanjang hari ini khususnya, dan hari-hari ke depan dalam seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan yang kami libatkan akan memberikan pimpinan, arahan dan pertolongan. Bahkan Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dan membuat kami terus berhasil dan beruntung. Dan Tuhan membawa kami naik dan bukan turun. Tuhan menghantarkan kami pada rumput yang hijau dan bukan rumput yang gersang, kepada air yang tenang bukan bergejolak. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan, sekalipun kami menghadapi pergumulan, sekalipun kami menghadapi banyak masalah, maka Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji dan syukur kemuliaan kami kembalikan bagi Bapa di surga dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang abadi. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Angkat hati dan imanmu kepada Bapa. Kini terimalah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih dan pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan penghiburan dan kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita semua dari saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin.